Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 47 dan 48. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 47 dan 48. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 47. Sahabat KKS, keberadaan Yusuf dimanapun dia berada selalu menjadi berkat buat lingkungannya. Roh Kudus mengajarkan ketika seseorang hidup hanya untuk dirinya sendiri, sibuk dengan emosinya, sebentar-sebentar tersinggung, ingat perbuatan seseorang jadi pahit, cari perhatian dengan perilaku yang aneh-aneh supaya orang melihat kepadanya, serakah yang penting dirinya dapat bagian. Orang-orang yang hanya berfokus pada dirinya sendiri ini tidak akan bisa menjadi berkat buat orang lain, tidak bisa menjadi instrumen surga. Mari kita simak Kejadian 47 ayat 6-7. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kejadian 47 ayat 14, 16-20. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberikan makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Bagi bangsa Mesir, Yusuf penyelamat. Karena ketika rakyat, uangnya, ternaknya habis, Mesir masih bisa membeli tanah mereka dan menggantinya dengan bahan makanan, sehingga Firaun makin kaya dan rakyat Mesir bisa melanjutkan hidup. Bagi Israel ayahnya, nama Yakub diganti Israel, Yusuf jadi sebagai penyelamat saudara-saudaranya, malah diberi tanah Goshen, tanah yang subur.
Sahabat KKS, seandainya waktu dibuang saudara-saudaranya, dia pahit, dendam, marah, Tuhan tidak bisa memunculkan Yusuf menjadi pemimpin, menjadi solusi, menjadi tanda dan alamat, menjadi terang di tengah kegelapan. Kejadian 48. Sahabat KKS, ada peristiwa yang terulang. Waktu Yakub mengambil hak kesulungan dari Esau, Yakub menaruh tangan kanannya kepada anak nomor 2 Yusuf, yaitu Efraim. Apakah yang akan terjadi kelak? Efraim akan mendapat hak kesulungan? Nanti kita dapat melihat di Wahyu 7, nama Efraim hilang, karena Efraim meninggalkan perjanjian dengan Allah Israel. Padahal destininya besar, mendapatkan hak kesulungan. Mari kita simak Kejadian 48 ayat 13-14, 17-19. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Sahabat KKS, mengapa banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, tidak punya power untuk mengubah sekelilingnya menjadi baik? Sekeliling itu rumah tangga keluarga, komunitas, lingkungan kerja, di luar dirinya. Ketika anak Tuhan atau hamba Tuhan masih seperti orang dunia, maka ia tidak bisa mengubah sekeliling. Contoh, masih pahit berarti dia akan mengalirkan air pahit, bukan air kehidupan. Masih egois yang selalu minta dilayani, bukan melayani. Jika kita belum menang dengan mamon, maka apapun yang kita kerjakan adalah manipulasi berkedok pelayanan. Efeknya adalah jemaatnya menjadi pahit, sakit fisiknya, dan yang pasti akan selingkuh dengan pola dunia. Sahabat KKS, itu berlaku juga dalam keluarga. Jika ayah ibu masih egois, mikir perasaannya sendiri, sangat duniawi, walau sudah jadi majelis, ya anak-anaknya akan selingkuh dengan dunia. Anak, cucu, mantu pada sakit, tidak bisa mengalirkan kesembuhan atau sesuatu yang ilahi, karena dia sendiri masih duniawi. Dagingnya belum dikubur, padahal perintah Tuhan, barang siapa mengikut aku, harus menyalibkan dagingnya tiap hari. Sahabat KKS, Allah itu roh. Jika mau satu frekuensi dengan Allah, ya hiduplah dalam dimensi roh. Jika kita belum menang terhadap diri sendiri dan mamon, sebaiknya duduk diam dulu dengan Tuhan, sampai Roh Kudus memperoleh 100% ambil alih hidupmu, baru ada kuasa untuk mengubah sekelilingnya dari kegelapan menjadi terang. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran
damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.